Kadang-kadang ada orang yang salah paham ketika dikatakan bahwa misalnya zakat atau sedekah itu mensucikan harta. Ada yang menganggap harta yang haram, kalau dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, menjadi bersih itu harta. Ya, karena zakat itu kan mensucikan harta. Oh, bukan itu maksudnya zakat mensucikan harta. Justru harta yang haram itu tidak dizakati, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang haram. Yang dizakati itu harta halal saja. Kalau kita punya harta, ada yang halal, ada yang haram, dipisah dulu. Oh, ini harta halalku, ini harta haramku. Dipisah dulu, Pak. Yang disakati itu harta halal saja. Terus harta haram diapakan ini? Disedekahkan. Tapi bukan dengan niat untuk dapat pahala, dengan niat untuk melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Nah, yang disakati yang halal. Jadi bagaimanapun besarnya sedekah yang dikeluarkan, kalau itu harta memang asalnya harta haram, tidak bisa mensucikan harta kita. Tetap saja status itu adalah harta yang haram. Ibaratnya air got ini, Pak, air got mau dipakai untuk membersihkan lantai, tidak bersih itu lantai, tetap dia akan kotor, tambah kotor malah. Kalau yang dipakai itu harta yang haram. Itu ibaratnya kira-kira seperti itu. Jadi tidak membuat harta itu jadi suci. Kalau asalnya harta itu haram, meskipun kita sudah keluarkan zakat, meskipun kita bersedekah banyak sedekahnya, tapi tidak akan lantas membuat harta itu menjadi suci. Jadi apa ini harta haram? Sedekahkan semuanya disedekahkan. Tapi bukan dengan niat mau dapat pahala sedekah. Sekali lagi, melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Nah, tiba-tiba, Pak, contoh saja contohnya. Kayak jelek-jelek, biar saya contohnya. Saya keluar dari sini, ketemu orang di jalan, langsung dikasih, Pak, satu map besar lah, satu kantongan lah besar, tas kresek ya besar. Ini Ustaz, apa ini? Ambil saja Ustaz. Wah, itu saya pulang ke rumah dan saya periksa. Sampai beberapa hari ditelepon, Ustaz, sudah kita buka itu tas kresek. Belum, apakah isinya itu? Uang itu Ustaz. Oh, uang apa itu? Uang korupsi. Aku kasih juga bagian. Wah, kenapa saya dikasih uang korupsi ini, Pak? Jadi saya mau apakan itu, Pak, uang korupsi? Tidak bisa saya pakai. Tidak bisa saya pakai. Mau dibakar juga jangan harta. Jadi saya apakan? Saya sedekahkan. Bukan dengan niat untuk dapat pahala, tapi hanya dengan niat untuk melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Kalau bisa dipakai untuk jangan yang mulia-mulia ya, seperti bangunan masjid. Meskipun ada yang boleh kan, Pak, tapi yang rendah-rendah saja, bikin selokan ke apa, kepentingan umum begitu ya, dipakai, Pak, untuk yang seperti itu. Jalanan dipakai ya, jangan untuk sesuatu yang mulia ya. Jadi bukan untuk dapat pahala ini, tapi dengan niat untuk melepaskan diri dari memiliki sesuatu yang haram. Nah, contoh, Pak, kita dulu katakanlah masih ada yang rentenir, dia bungakan uang kan, bungakan uang itu, Pak. Setelah itu dia bertobat, mau dia apa ini, hartaku ini, nah harta haram semua ya. Apa dia mau bakar itu harta? Jangan, disedekahkan saja ya. Tapi tidak ada niat untuk dapat pahala sedekah. Niatnya itu melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Terus dikasih orang, apa tidak berdosa orang itu? Tidak, karena keharaman itu tidak melekat. Ada keharaman yang melekat pada benda, ada yang tidak melekat. Kalau seperti keharaman pada uang, Pak, tidak melekat pada bendanya. Yang membuat haram atau halal itu adalah cara memperolehnya. Sama juga pahala ya, saya tidak tahu apa, saya pernah cerita, pernah ada pengurus masjid telepon saya malam-malam, udah mau tidur, mau istirahat. Ustaz lagi ini rapat pengurus masjid, ada sedikit masalah. Apa masalahnya itu? Ada jamaah yang protes. Masalah apa? Uang celengan. Nah, kenapa diprotes uang celengan? Kan orang masukkan uang celengan itu, Pak, biasa yang paling tak 1.000, 5.000, kecil-kecil lah. Terus biasa uang celengan itu ditukar. Masa mau dikasih Ustaz uang 1.000, 5.000 apa? Jadi ditukar. Terus apa masalahnya? Ada jamaah yang protes. Katanya nanti pahalanya diambil semua sama yang ditempati menukar. Ini kita masukkan semua celengan, Pak, ini uang 1.000, 5.000. Terus dibawa ke toko penjual. Nah, itu uang celengan pindah ke sama penjual.
Uangnya penjual yang masuk. Nanti penjualnya dapat semua pahala itu karena dikasihkan sama kita. Dan ada jamaah protes, gimana caranya itu menjauh sesuatu. Oh itu pahala tidak menempel di uang, pada ada masalah, itu tukar saja. Tidak menempel. Nah, sama juga keharaman. Contoh, ada orang mencuri 100.000. Itu uang halal atau uang haram? Uang haram kan itu 100.000. Ada penjual beras. Itu beras baik-baik itu. Beras baik-baik dia peroleh dari hasil dia tanam sendiri, padi, terus setelah itu diolah jadi beras. Berarti itu beras yang halal di tangan penjual beras. Uang yang ada di tangan saya itu uang yang haram. Pergilah saya sama penjual beras tadi, saya beli berasnya. Jadi uang 100.000 saya pindah ke penjual beras, berasnya pindah ke saya. Nah, pertanyaannya, tadi uang yang ada di tangan saya itu uang halal atau uang haram? Uang haram. Ketika uang itu pindah ke penjual beras, uangnya masih haram atau sudah halal? Halal di tangan penjual beras. Beras yang ada di tangan penjual beras itu beras halal atau beras haram? Beras halal. Ketika berasnya pindah di tangan saya, tetap halal atau sudah haram? Jadi haram. Oh, berarti ternyata tidak menempel pada benda itu. Ya, meskipun ada yang menempel, Pak, dia haram, ya haram terus. Misalnya daging babi kan haram, ya menempel terus, itu keharaman. Mau bagi diapakan tetap saja dia haram. Saya kira itu Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Cukup dulu barangkali Pak untuk bagi saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya agak-agak ini keren. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Ya Allah, berikan pada kami pemahaman yang dalam tentang agama. Ajarkan kepada kami pengetahuan tentang Al-Quran, terutama yang sukar untuk difahami. Allahumma jalna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang yang punya ilmu. Dengan ilmu kami beramal, dalam beramal kami ikhlas, dan semoga dengan keikhlasan amal ibadah kami diterima di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.